Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang Jaka? Baik, Bang Sandi. Saya mau nanya kabar dulu keduluan sama Bang Sandi. Ini ciri-ciri pengusaha yang selalu cak-cek kalau orang Jawa bilang gitu ya. Didahuluin dulu nih Bang Sandi. Apa kabar Bang Sandi? Lebarannya gimana nih Bang Sandi? Alhamdulillah lancar-lancar. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat semua yang gabung di IG Amin. sindonews.com. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin nih Bang Sandi. Bang Sandi, tapi masih bisa menikmatin ketupat kemarin kan? Selama Lebaran kan? Alhamdulillah ketupatnya sudah habis dan ketupat di era kenormalan baru. Kenormalan baru istilah kita. Bang Sandi kan selama ini cukup concern dengan dunia entrepreneur, dengan dunia UMKM, bahkan ketika run di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sampai sekarang brand itu cukup 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 terngiang cukup baik di masyarakat yaitu OKOC. Tidak hanya di Jakarta loh Bang Sandi, di luar Jakarta pun OKOC cukup gaungnya cukup terdengar cukup bagus. Kalau melihat OKOC berarti ingat Bang Sandi. Nah, kalau Bang Sandi melihat selama pandemi COVID-19 ini, seperti apa sih kondisi UMKM Indonesia menurut pengamatan Bang Sandi yang beberapa bulan selama pandemi saya melihat selalu turun ke lapangan untuk melihat atau membantu UMKM di Indonesia. Bang Sandi, seperti apa sih gambaran UMKM kita selama pandemi ini, Bang? Saya mengcross tabulasi data-data kami di OKOC dengan data-data internal kita dan jumlah UMKM yang terdampak berkisar antara 80 sampai 85% UMKM yang terdampak secara negatif, di mana omset mereka turun antara 50 sampai 80%. Malah secara Oke. rata-rata itu angka yang jauh lebih tinggi karena ada beberapa UMKM Mm-mm. diakibatkan pembatasan sosial berskala besar ini mendapatkan Mm-mm. usahanya tutup, tidak mendapatkan omset sama sekali. Oleh karena Omset sama itu, sekali. ini saat-saat terberat ya yang dihadapi oleh teman-teman di sektor UMKM. Kita sangat prihatin Mm-mm. sebagai Mm-mm. penyumbang kontributor ekonomi terbesar di Indonesia dengan total market share-nya sekitar 60% dan total kontributor daripada penciptaan lapangan kerja sekitar 97%. Ini saat-saat yang paling berat UMKM dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Hmm. Bang, tadi menarik pernyataan dari Iya, Bang Sandi, 80 sampai 85% terdampak negatif. Artinya ada yang terdampak positif, Bang. Seperti UMKM yang seperti apa yang terdampak positif ini, Bang? ada Kalau ada istilahnya Bang Sandi ini. yang terdampak positif. Yang terdampak positif saya sebut sebagai COVID defensive sektor ya. Jadi sektor-sektor Hmm. yang bergerak di kesehatan, sektor Oke. yang cepat pivot seperti yang produksi masker ini, Oke. uh, yang produksi masker sekarang menjadi fashion statement seperti ini adalah Oke. COVID defensif, usaha-usaha di bidang jamu, di Mm-mm. bidang hand sanitizer, Oke. ini tumbuh Oh. berkembang, malah ada yang bisa pivot bikin ini, uh, Hazmat ya. ya face shield seperti ini yang 80 yang tidak terdampak secara negatif, termasuk juga yang food delivery, Oke. frozen food, dan beberapa industri yang berkaitan dengan um, work from home seperti Hmm. wifi provider, technology Oke. company, Oke. health supplies maupun Oke. health facilities. Nah ini yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, kebutuhan dan juga Mm-mm. keamanan kita termasuk cyber security ini meningkat permintaannya justru.
Oke, Bang, kalau dibandingkan dengan krisis tahun 98, Bang Sandi bahkan ketika itu pick up-nya bahkan di krisis tahun 98, terus krisis tahun 2008, sekarang mengalami krisis. Kalau perbandingannya seperti apa, Bang, dengan yang sekarang ini, Bang? Jelas yang sekarang terberat dibandingkan Terbarat ya. dengan krisis sebelumnya. Saya menjadi pengusaha ini juga secara kecelakaan mendapat musibah di tahun 97 saya di PHK, akhirnya saya memulai Hmm, usaha dari Oke. nol, Nol. di mana saya memulai usaha di bidang keuangan, konsultan keuangan kami hanya memiliki karyawan 3 orang. Ya melalui beberapa proses jatuh bangun, akhirnya usaha ini terus berkembang dan sekarang menjadi perusahaan investasi teraktif di Asia Tenggara dengan 30.000 lapangan kerja yang sudah diciptakan. Nah, saya ingin membawa satu semangat optimisme kepada teman-teman di Ya, sindonews.com juga bahwa walaupun terasa berat, ya. walaupun ini krisis kali ini memukul jatuh UKM di ronde pertama, tapi kita harus tetap optimis, jeli melihat peluang, beradaptasi terhadap keekonomian yang baru atau realita yang baru, sehingga kita bisa justru menangkap peluang. Hmm. Bang, PSBB dampaknya cukup luar biasa. Apakah memang strategi PSBB ini kurang nyaman buat para UMKM kita atau seperti apa sih, Bang? PSBB ini harus diambil keputusan yang sangat berat, yaitu Oke, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Untuk oke, menurunkan resiko kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembatasan sosial. Dan oke, mudah-mudahan data-data terakhir ini menunjukkan angka yang lebih termoderasi. Dan oke, seandainya kita sudah yakin dan sudah dipastikan oleh data-data sains dan diverifikasi oleh tim medis, para ahli bahwa ini saatnya kita bisa merelaksasi, maka faktor-faktor utama dalam melakukan relaksasi PSBB itu harusnya diberikan kesempatan utama kepada UMKM, karena UMKM ini yang banyak menciptakan lapangan kerja dan dicari protokol baru untuk memastikan resiko bisa ditekan serendah mungkin. halo Bang, Ya, agak putus-putus Bang. Ya, Bang, tadi menarik dengan relaksasi PSBB ini dan 2 hari ini Presiden maupun Gubernur Anies sudah melakukan apa kontrol ya atau survei untuk persiapan nanti di era kenormalan baru seperti ini, termasuk meninjau MRT, beberapa mall di Bekasi dan tadi ada statement Abang yang cukup menarik bahwa harus diutamakan UMKM. Seperti apa konkretnya kalau saran dari Bang Sandi yang selama ini berkecimpung di UMKM? oke. Relaksasi seperti apa ya? Pertama-tama kita mesti mendapatkan satu kepastian dan keyakinan dari para ahli medis bahwa Oke, sekarang sudah tercapai angka infeksi COVID-19 yang sudah bisa dikategorikan sebagai kurva yang sudah terkendali. Jika oke, itu sudah dikonfirmasi, diverifikasi, dan Jenderal Doni sebagai Ketua Gugus Tugas sudah menyatakan ini saatnya kita mulai merelaksasi, PSBB itu tentunya nanti harus dilakukan secara relaksasinya bertahap. Tentunya oke, harus dicari wilayah-wilayah yang paling aman, paling terkendali dengan mengutamakan sektor yang paling kecil resiko kesehatan masyarakatnya, yaitu oke. sektor-sektor yang bisa menerapkan protokol kesehatan baru Kesehatan. yang disiplin. Nah, Hmm. kita harus memilih juga sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi terbesar. Tadi saya sudah bilang bahwa Oke, UMKM itu 60%, usaha-usaha benar. kecil itu harus didahulukan karena Hmm. mereka lah yang menciptakan lapangan kerja dan begitu lapangan kerja 90%. tercipta, masyarakat akan mendapatkan mata pencaharian, kembalinya Benar. penghasilan mereka. Nah, setelah Ya, itu sektor kedua adalah sektor perdagangan, di ya, mana perdagangan ini yang akan memastikan bahwa harga-harga bahan pokok kebutuhan sehari-hari kita bisa stabil terjangkau. Nah, ini oke.
kita harus pastikan juga didahulukan. Kenapa? Karena kita tidak ingin masyarakat yang penghasilannya sekarang terganggu dibebani biaya hidup yang lebih mahal. Misalnya harga-harga bahan makanan, harga-harga kebutuhan sehari-hari, biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya kesehatan, biaya pendidikan, maupun juga biaya kuota, biaya telekomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus didahulukan. Kalau kita bisa klasifikasikan itu namanya go zone, yaitu zona yang bisa diutamakan pada tahap pertama. Setelah itu baru berangsur-angsur ke tahap kedua. Tahap kedua ini juga kita fokus kepada risiko kesehatan masyarakat yang masih rendah, tapi dari segi dampak ekonomi tidak terlalu besar. Ini mungkin kita bisa berikan kesempatan kepada sektor-sektor seperti pabrik-pabrik dalam penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baru setelah itu sektor-sektor lain yang seperti pariwisata maupun sektor-sektor yang berhubungan dengan ya berkerumunnya publik dalam jumlah yang agak besar ini, kita harapkan bisa menunggu sampai pandemi COVID-19 ini bisa sudah dianggap teratasi. Nah, ini yang harus kita butuhkan, disiplin. Harus disiplin. Jangan sampai kita lengah, akhirnya ada gelombang kedua dan gelombang selanjutnya, dan kita akhirnya sayang ini udah nabung selama 2 bulan, jangan kita ya kebobolan di menit-menit terakhir ini. Ibarat pertandingan kita sudah unggul, mudah-mudahan segera bisa mengakhiri dengan peluit panjang, tapi jangan sampai kita kena injury time, kita kebobolan, dan kita harus saling mengingatkan. Kebobolan di injury time. Bang, sarannya cukup konkret tadi, Bang. Sempat komunikasi dengan Pak Anies atau Pak Jokowi tentang, saya kira saran ini lebih apa ya? Sangat-sangat konkret, tidak ngawang-ngawang menurut saya nih, Bang. Sempat dikomunikasikan nggak dengan pemerintah, mungkin Pak Anies ataupun timnya Pak Jokowi gitu? Kami di Relawan Indonesia Bersatu selalu memberikan masukan melalui gugus tugas juga kepada Pemprov DKI, kepada pemerintah pusat. Jadi kita tentunya menempatkan diri sebagai salah satu komponen bangsa yang ingin ikut secara aktif membantu penyelesaian dan percepatan penanganan COVID-19. Jadi semua saran ini sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan bisa diadopsi. Karena saya bilang waktu kemarin, mall itu boleh kita lakukan relaksasi sebagai yang paling pertama dikunjungi. Tapi menurut saya yang paling juga harus mendapatkan perlakuan yang sama adalah juga pasar tradisional, UMKM yang berjualan, warung-warung yang dibuka kembali secara tentunya melalui pertimbangan dan penerapan protokol kesehatan baru yang harus dilakukan secara disiplin. Ya, saya kira pemerintah cukup paham dengan angka-angka yang disebutkan Bang Sandi tadi, dengan menguasai 60% market share, menyumbang 97% lapangan pekerjaan. Artinya ini memang harus saya sangat setuju bahwa ini harus menjadi prioritas. Namun ya kita harapkan pemerintah bisa mendengar secara jelas pendapat Bang Sandi ini, dan ya menurut saya hal yang sangat konkret untuk bisa dilaksanakan. Satu hal yang menarik adalah tadi Bang Sandi meminta untuk para pelaku UMKM, para entrepreneur untuk bisa berpikir positif di tengah seperti ini. Berpikir positif seperti apa? Mungkin Bang Sandi pernah bercerita ketika tahun 97 dipecat, nggak ada pekerjaan, dan 98 bangkit dengan hanya 3 karyawan. Tentu perlu energi positif di waktu itu. Bagaimana Bang, energi positif yang dimaksud oleh Bang Sandi tadi untuk bisa memberikan semangat pada UMKM? Emangnya masih ada peluang nih Bang, cara kasarnya seperti itu, untuk bangkit? Sangat dimungkinkan untuk bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, and we can do it. Karena menurut saya yang harus menjadi keyakinan kita bahwa Indonesia memiliki populasi yang besar, memiliki pasar yang juga sangat berpotensi. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini akan kembali menjadi
satu pemicu daripada gerak ekonomi kita. Karena kalau dilihat, ekonomi kita ini bertumbuh karena sektor konsumsi. Selama kita masih ada perut dan mulut, kita akan butuh pangan. Selama kita beraktivitas, kita akan perlu energi. Selama kita masih memerlukan pakaian, makanya fashion akan tetap menjadi pilihan utama. Nah, ini juga yang harus menjadi wake up call, menjadi pemicu kita untuk bangun dari tidur yang panjang, di mana selama ini kita banyak sekali menggantungkan diri kepada produk-produk impor, kita tidak menggunakan produk-produk terbaik anak-anak bangsa sebagai pilihan utama. Kita harus mulai mengharus utamakan kemandirian ekonomi kita. Nah, saya ingin mengingatkan ini netizen, sekitar 617 jumlahnya. Tadi sempat 1000, turun mungkin pada lagi istirahat, tapi sekitar 600. Mari kita gunakan COVID-19 ini sebagai pemicu kebangkitan ekonomi kita. Gimana caranya kebangkitan ekonomi kita? Kuatkan sisi produksinya, kuatkan kualitas daripada produk-produk kita, kuatkan dan mandirikan sektor pangan kita, kuatkan dan buat berenergi kita, kuatkan juga industri pengolahan kita. Bagaimana kita tidak hanya mengekspor bahan-bahan mentah, tapi kita punya industri pengolahan yang kuat. Jangan lagi kita mengekspor biji coklat, tapi mengimpor coklat yang sudah jadi menjadi Belgium coklat atau Switzerland coklat. Kita harus mampu juga menciptakan coklat-coklat karya anak bangsa dengan nilai tambah yang sangat tinggi. Dengan fokus seperti itu, saya yakin ini justru menjadi kebangkitan daripada pengusaha nasional kita. Kita menjadi satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara, dan banyak juga yang akan relokasi pabrik-pabrik dari China karena ya tentunya ada perubahan geopolitik, ada juga considerance baru bahwa untuk memilih supply chain itu bukan hanya dari cost yang rendah atau biaya yang rendah, tapi juga dari segi faktor resiko dan faktor ketangguhan atau resiliensi daripada rantai pasokan kita. Oleh karena itu Indonesia sangat berpeluang untuk menerima pabrik-pabrik dari Amerika maupun Jepang yang akan merelokasikan dari tanah mainland China, dari tanah Tiongkok untuk dipindahkan ke Indonesia. Dengan fokus kepada membuat iklim investasi kita jauh lebih kondusif, saya yakin malah justru ini adalah kesempatan kita untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan yang kedua adalah memastikan harga-harga bahan pokok stabil terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Bang, dari 80 sampai 85% yang terdampak negatif tadi, apa yang harus dilakukan? Mengubah model bisnisnya atau seperti apa yang harus diubah untuk bisa kembali berjalan, Bang? 3 hal utama, Mas Jaka. Pertama, cash is king. Cash is king. Cash is king. Cash is king itu adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan daripada sumber daya yang kita miliki secara sangat ketat dan sangat bijaksana. Dulu kita agak loose, agak tidak hati-hati dalam mengelola keuangan kita, sehingga akhirnya begitu ada krisis baru 2 bulan kita sudah mantap atau makan tabungan, dan akhirnya kita kehilangan daya saing kita dan kehilangan oksigen dalam berusaha, karena cash itu seperti oksigen. Jadi tunda kewajiban-kewajiban kita, kelola tagihan-tagihan atau pinjaman yang akan jatuh tempo, lakukan negosiasi ulang terhadap komitmen-komitmen kita. Ini yang pertama kita lakukan, cash is king. Kedua, adapt to new normal, beradaptasi kepada keadaan normal yang baru, yaitu bagaimana kita mengakselerasi digitalisasi, bagaimana kita sekarang mengubah, bukan hanya buka restoran, tapi bisa juga punya kesempatan untuk mengantar food delivery ke rumah-rumah. Bagaimana panganan kita ini bukan hanya panganan hari ini, tapi bisa diawetkan dengan tanpa bahan pengawet, dengan nutrisi yang tinggi, menjadi frozen food. Bagaimana industri jamu empon-empon sekarang 3 kali lipat, susu jahe sekarang naik, semua jamu-jamu ini jangan lagi kita semuanya impor.
Dan terakhir menurut saya survive through ecosystem. Survive through ecosystem. Jadi ekosistemnya ini harus kita bangun. Jaringan silaturahim antara para pengusaha Indonesia ini harus ditingkatkan. Kita selama ini asik berkompetisi, lupa berkolaborasi. Mari Sibulbus mendorong kolaborasi dari para pengusaha kita sehingga kita bisa bertahan bersama-sama. Kalau kita saling peduli, saling bergotong royong, itulah pilar ketiga daripada kemampuan kita untuk bisa bertahan dan bangkit kembali setelah COVID-19 selesai. Ada 3 hal ya Bang ya, cash is king, beradaptasi dengan kenormalan baru, dan silaturahmi, artinya jaringannya harus diperkuat. Betul. Nah, ini pesan. Nah, ini ada pertanyaan. Benar. Ada pertanyaan dari netizen dari Kurniawan. Bidang tadi sebenarnya udah disebutkan sih Bang. Bidang usaha apa yang akan berpeluang naik dan prospek untuk new normal ini Bang? Bidang usaha kesehatan. Ini luar biasa. Fasilitas kesehatan dan suplai kesehatan. Bergerak dari rehabilitatif kuratif menuju ke promotif preventif. Jadi supply untuk kita menjaga kesehatan kita. Tadi saya sudah bicara masker, hand sanitizer, kita bicara mengenai APD, kita bicara mengenai cairan disinfektan, juga bicara mengenai jamu, obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya. Kedua, di bidang digital, ini akan meningkat secara signifikan karena semua bisnis akan masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Perusahaan-perusahaan membantu perusahaan-perusahaan pivot menuju digitalisasi akan meningkat permintaan terhadap layanan dan jasa mereka dan produk-produk mereka. Ketiga, menurut saya adalah clean energy yang baru terbarukan, energi ramah lingkungan. Ini juga akan meningkat permintaannya ke depan. Keempat, menurut saya adalah teleconferencing seperti IG Live sekarang akan tumbuh berkembang. IG Live akan challenge Zoom dengan bisa membuka peluang 50 orang terhubung dalam IG Live kita. Juga ke depan saya melihat ada potensi di bidang massive online open course, yaitu di mana sistem pendidikan kita beradaptasi dengan digitalisasi sehingga kuliah-kuliah nanti yang bisa menikmati 2.000-3.000 mahasiswa, dan ini kita harapkan meningkatkan angka partisipasi dari masyarakat Indonesia di program-program universitas strata S1. Saya lihat juga ada food ya, tadi saya ngomong mengenai makanan-makanan bernutrisi tinggi. Ini juga akan meningkat secara luar biasa. Jadi sangat menarik nih kalau kita lihat adaptasi kepada kenormalan baru dan juga bagaimana bisnis-bisnis secara cepat melakukan adaptasi dan pivot menuju sektor-sektor yang lebih menjanjikan ini. Bahkan ada mie ayam yang sekarang bisa di frozen ya Bang ya, sampai diolah sendiri. Kemarin saya dapat kiriman itu, coba mie ayam yang sekarang era kenormalan baru. Mie ayam yang kita olah sendiri dan rasanya nggak kalah sama yang di warung tuh Bang. Ada ayamnya, ada sawinya ternyata. Ternyata bisa mie ayam itu dikirim via ojol dan kita nikmatin dengan kita mengolah dengan mudah gitu loh. Ternyata memang maksudnya makanan-makanan seperti itu ternyata bisa dibikin seperti itu ya Bang ya. Betul, bisa. Dan mudah-mudahan suara saya nggak bergema lagi. Dan salah satu juga yang menurut saya akan sangat maju adalah fintech. Tadi ada yang bicara mengenai modal. Ya betul, modal akan berkembang, tapi konsepnya adalah melalui platform teknologi, yaitu financial technology. Ini yang nanti juga akan memberikan challenge kepada bank-bank yang dulu mendominasi untuk memberikan kredit kepada dunia usaha. Ke depan dunia usaha akan sangat mendapatkan satu pesaing baru, yaitu fintech yang akan masuk untuk mencoba mengambil pangsa pasar dari usaha-usaha mikro kecil menengah yang selama ini dilayani oleh bank-bank besar. Bang, ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Sucipto. Pertanyaan, mohon didirikan lembaga investasi syariah untuk kedepannya. Bagaimana peluangnya? Investasi syariah. Sangat besar. Jadi kami kebetulan juga aktif di fintech syariah. Di sini ada
satu produk yang di IOMI juga ini, yaitu bagaimana kita bisa mengajak para pemodal secara syariah berinvestasi di peluang-peluang investasi pasca COVID-19 ini. Jadi konsepnya adalah mulai dari bagi hasil sampai kepada partisipasi ekuitas sampai ke satu program-program investasi yang menuju jenjang IPO. Pada saat IPO itu akan membuat investasi itu sangat menarik untuk mendapatkan hasil yield atau imbal hasil yang menarik untuk para investor-investor. Ini yang menurut saya akan menjadi terobosan pasca COVID-19. Fintech syariah akan juga mampu untuk memberikan layanan kemungkinan berinvestasi secara syariah. Oke, Bang, tadi cukup banyak yang dijelaskan oleh Abang tentang sebenarnya peluangnya masih sangat terbuka untuk bisa melakukan usaha-usaha dan bisa menghasilkan revenue yang cukup bagus. Peluangnya sebenarnya mau terbuka sebenarnya, tapi apakah memang teman-teman di UMKM itu sangat aware dengan hal-hal seperti itu, mungkin yang peluang-peluang itu, Bang? Atau Ini memang mereka karakter UMKM kita mungkin karakter yang sulit berubah, atau gimana, Bang, karakter UMKM kita ini, Bang? Sangat mudah beradaptasi. UMKM kita ini tangguh, Oke. Mas Jaka. Jadi Oke. saya optimis mereka butuh pelatihan, pendampingan, mereka butuh juga pemasaran, bantuan untuk perizinan, bantuan juga untuk laporan keuangannya, dan terakhir permodalan. Ini yang lagi kita lakukan bersama dengan program OKOC di 34 provinsi. Ada sekitar 400.000 UMKM yang tergabung, dan total daripada UMKM yang berjejaring ini disambungkan dengan pelatihan-pelatihan yang kita harapkan meningkatkan daya saing mereka. Dan kita terus mengingatkan para UMKM ini kolaborasi, karena selama ini kita asik berkompetisi di antara kita sendiri, sementara pasar diterobos oleh usaha-usaha dari luar negeri. Tidak ada salahnya investasi di luar negeri, tapi seandainya kita bisa berkolaborasi dan memperkuat pasar dalam negeri kita sendiri, ini lebih membuka peluang lapangan kerja bagi putra-putri terbaik bangsa kita, dan juga lebih membuka peluang agar harga-harga bahan pokok lebih stabil dan terjangkau, dan biaya hidup lebih stabil dan terjangkau karena tercapainya efisiensi ekonomi kita. Tadi ada pertanyaan yang cukup simpel, Bang. Gimana sih mau ikut UMKM-nya OKOC ini, Bang? Syaratnya apa dan harus seperti apa sih, Bang? Silakan bergabung di www.okoc.me. Di situ juga kita arahkan mereka untuk bisa bergabung dengan jejaringnya. Kami sekarang fokus di beberapa lokasi yang sangat tinggi permintaan untuk UMKM mendapatkan pelatihan, terutama di beberapa daerah yang baru menjalin kerjasama dengan OKOC. Jadi karena kita tadinya basisnya hanya di Jakarta, tapi sekarang sudah hadir di 34 provinsi dan sudah ada 8 provinsi yang melakukan kerjasama. Kita sangat membutuhkan partisipasi dari teman-teman UMKM untuk bergabung bersama dan memperkuat ekonomi bangsa. Oke. Bang, ini agak sedikit menyimpang dan mungkin agak sensitif karena mungkin agak jauh juga. Tadi saya banyak di netizen tuh bilang ini untuk 2024, presidenku 2024. Gimana komentarnya nih, Bang? Banyak yang mengatakan seperti itu tadi, Bang. Inilah saya pikir ya, tentunya kita harus lebih disiplin melakukan depolitisasi ya, karena kita sekarang menghadapi COVID-19. Musuh utama kita atau musuh bersama kita, saya ingin menyingkirkan narasi-narasi atau diskursus yang kemungkinan memecah belah kita. Karena tentunya nanti akan ada waktunya untuk berbicara mengenai politik. Tapi kali ini kita fokus untuk mengatasi COVID-19 dan bagaimana bahu-membahu bangsa, seluruh komponen bangsa ini mengatasi, mempercepat penanganan dari COVID-19 ini, baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonominya.
Oke. Seperti yang Bang Sandi pesankan tadi, yang kesan ketiga ya, nggak ada waktunya lagi untuk berkompetisi, sekarang berkolaborasi. Artinya menghilangkan sekat-sekat yang ada. Tapi Bang, masih terasa sih nggak sih Bang, sekat-sekat itu sekarang masih ada Bang? Dan pesannya apa? Apalagi di saat seperti ini kan kita butuh bergandengan tangan, bersatu untuk menghadapi yang ada. Bang Sandi punya pesan nggak buat mungkin teman-teman atau netizen yang masih tersekat-sekat dan masih ya ada politisasi dalam hal penanganan ini? Pesannya apa nih Bang untuk teman-teman yang mungkin masih apa ya mencampur adukkan politik dengan kondisi seperti ini Bang? Sejak tanggal 22 April saya mendirikan bersama-sama dengan beberapa rekan-rekan relawan Indonesia Bersatu. Saya menginginkan kita berada di atas semua kepentingan, berada di atas semua golongan, berada di lintas organisasi, lintas profesi, lintas kepentingan, termasuk kepentingan politik. Saya bilang tentunya preferensi politik, preferensi dari masyarakat bisa berbeda-beda pada saat tahun-tahun politik. Tapi pada saat sekarang kita harus fokus semua kekuatan kita, singkirkan perbedaan kita, hilangkan sekat-sekat, mari kita bersatu padu, jangan terpecah belah, kita fokus untuk mengalahkan COVID-19. Sangat jelas sekali pesan dari Bang Sandi tadi tentang kondisi saat ini. Ada 3 pesan yang untuk para UMKM, cash is money, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan new era sekarang, kenormalan baru sekarang, dan berkolaborasi, termasuk berkolaborasi dalam hal penanganan ini, tidak hanya para UMKM aja. Kompetisi politik yang dulu pernah terjadi, kita harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menangani pandemi COVID-19. Bang Sandi, terima kasih sekali waktunya. 30 menit ini cukup berarti menurut saya, dan usulan dari Bang Sandi cukup konkret, dan salut buat Bang Sandi. Harapannya adalah apa yang disampaikan Bang Sandi ini bisa didengar sangat jelas oleh pemerintah dan bisa dilaksanakan, dan menurut saya ini akan menjadi salah satu solusi UMKM kita bangkit dan bisa menyumbang ekonomi kita, karena UMKM adalah salah satu nyawa ekonomi Indonesia. Terima kasih sekali Bang Sandi atas waktunya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi kalau sudah enak, jadi ngobrolnya lebih santai dan lebih bisa bertatap muka. Terima kasih Bang Sandi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Sinjo News dan salam untuk teman-teman Pak Masirom dan lain sebagainya. Terima kasih, sukses. Ya, terima kasih Bang Sandi. Ya, demikian tadi interview kita, ngobrol ringan kita dengan Abang Sandiaga Uno. Menurut saya cukup konkret penjelasannya bahwa selama pandemi ini 80-85% UMKM kita terdampak negatif, bahkan ada yang benar-benar sulit untuk berkembang, padahal UMKM kita adalah penyumbang 60% market share di Indonesia, penyumbang 97% lapangan kerja di Indonesia. Dan untuk bangkit ada pesan dari 3 pesan dari Bang Sandi tadi yang cukup menurut saya cukup jelas. Pertama adalah cash is king. Sekarang adalah mempunyai cash adalah hal yang utama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kenormalan baru sekarang ini atau new normal sekarang ini. Yang ketiga, ini yang cukup penting, jika selama ini kita berkompetisi, sudah saatnya sekarang kita berkolaborasi, menjalin silaturahmi. Bahkan Bang Sandi di terakhir tadi pesan, jangan ada politisasi dalam ini. Ayo, mereka yang dulu bertentangan politik, bergandengan tangan para netizen untuk membangun Indonesia lebih baik lagi dan untuk bisa menangani pandemi, karena pandemi ini adalah musuh kita bersama. Terima kasih para netizen, saya Jaka Susila mau undur diri. Sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan IG Live kami, dan jangan kemana-mana dulu, sesaat lagi kita akan juga menggelar IG Live dengan narasumber yang berbeda dari kelompok agama tertentu, dan ini cukup menarik, dari tokoh Nahdlatul Ulama tentu, dan nanti akan dipandu oleh teman kami yang lain. Dan untuk obrolan singkat dan ringan dengan Bang Sandi kali ini, saya sudahi dan terima kasih telah bergabung. Kami tunggu lagi beberapa menit berikutnya untuk kembali menyaksikan IG Live yang digelar oleh sindonews.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. NVIDIA.